kayak yang kita lihat di itu ya, 10 miliar gadaan rumah, 5 miliar bangkrut. Aduh ya, kalau mau seperti itu belajar dalami dulu. Kalau cuman sekedar kata saya, kata orang, kata temen, kata YouTube, bu ya jangan gitu. Itu ini kan beresiko. Kabar buruk guys buat Brise Bitgert. Bryce itu staking saya nggak bisa di unstake rupanya guys. Ini saya nggak bisa connect wallet nih kan, saya connect wallet MetaMask nggak bisa. Padahal saya staking di Bitget ya, stakingnya saya tidak di Trust Wallet langsung, business Trust Wallet, tapi saya coba saya lupa lagi mana, udah lama ya, udah berapa bulan gitu. Pas saya mau unstaking, saya mau tarik lah gitu ya ke wallet supaya nggak di staking. Ini ada kabar gini guys, tuh rupanya Bitget itu terkena hack. Saya nggak tahu dari kapan ya, karena memang baru lah ya, baru tadi malam nih. Staking untuk sementara ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan menyusul serangan peretasan baru-baru ini terhadap alamat WL kami. Jika Anda sudah melakukan staking, Anda dapat membatalkan staking setelah periode staking Anda berakhir. Yakinlah kami akan segera melanjutkan fitur staking. Saya nggak tahu ini dari kapan gitu ya, karena saya udah kan saya beli kemudian saya stake. Kalau nggak salah saya stake 120 hari, artinya berapa, 4 bulan ya. Saya pikir mau ngeliat ya, mungkin udah berapa bulan lalu, saya lupa. Saya nggak tahu apa otomatis atau tidak, karena dompetnya pun saya uninstall ya, saya simpan kodenya aja. Saya belum melihat apakah sudah kembali apa belum. Yang pasti saya stake ininya di sini kan. Ini kan ada 30 hari, 60 hari, 90 hari. Oh, 90 hari, sorry kalau nggak salah 90 hari waktu itu, bukan 120 hari ya. Nah, kan saya di sini saya lupa berapa sih ya, saya lupa lah berapa nilainya gitu ya, karena kan saya staking, karena saya stake saya biarkan aja gitu ya, saya biarkan aja lah supaya dia beranak dengan sendirinya itu koin gitu. Rupanya seperti ini, saya nggak tahu dari kapan dan berakhir seperti ini, nggak tahu nih dari kapan. Nah, saya cari di Twitter dia di Bitgert itu, saya cari di sini ya yang urusan sama hack gitu, sama hack. Saya searching kondisi terbaru itu yang urusan hack adalah pada 3 Juli. 3 Juli pun dia bukan semacam ini, tapi dia ini aja ya, kayak apa something, apakah hari ini saya nggak tahu. Juni, Juli, Agustus sudah lama guys. Tapi nggak tahu ya. Ini apa rencana kami yang akan datang? Awalnya kami bermaksud untuk mengintegrasikan jembatan Pool Network, namun karena peretasan metis baru-baru ini pada platform mereka, kami sedang berhati-hati. Apakah ini terjadi dulu kemudian betul-betul kena hack? Tapi dia nggak posting sesuatu guys di ini apa di namanya, di ini dia ya. Kita itu berapa bulan nggak ada gitu pengumuman soal ini, jadi nggak rame nih kayaknya, nggak ada ya. Mungkin karena memang nggak banyak yang staking di sana. Saya kemarin nyoba-nyoba aja kan, ada di cara staking di Bitget, saya ada videonya. Tapi ngeliat di sini nggak ada guys. Saya udah cari, saya memang tidak ada gitu ya. Memang di sini justru malah ada berita bagus-bagus saja beritanya, seperti dia berhasil burning sekitar 2, mana tadi ya saya sempat baca sih. Nah ini nih, di Brise burning sebesar berapa nih, juta, ini miliar, itu 2 triliun token Brise di burn, itu senilai 312.000 US dollar, atau mungkin sekitar berapa, 5 miliar kali ya. Ini adalah transaction hash-nya. Oke, ini adalah proof bahwa bukti bahwa dia melakukan burning ya, bukan sekedar ngomong-ngomong gitu. Itu terjadi pada 6 hari lalu, 6 hari 20 jam yang lalu. Kalau kalian mau membuktikan, kalian bisa lihat di sini di transaction hash-nya dia ada. Nah, transaction hash dari
Dari sini ya, dari sini, from ini ke sini, ke date. Nah, apakah betul dikirim sebesar 2 triliun? Kita cek di sini. Di hashnya dia ya. Sekarang itu ada 599 triliun yang ada di sini, artinya yang udah dibakar gitu ya. Masih ada sisa 400 triliun ya, 400 triliun 10 miliar gitu ya. Sisa yang ada di pasaran. Wah, masih gede sekali guys. Tunggulah itu, yang nggak usah khawatir, itu lama sekali. Kalau mau sampai bermiliar-miliar, apalagi target dia adalah 10 miliar token ya, ini masih 400 triliun. Nggak tahu berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak tahu lah. Karena kan harus buyback. Kalau kita mau lihat proofnya adalah 6 hari lalu. Ini aja berapa nih? Ini baru 16 jam yang lalu. Karena harus cari satu per satu guys. Kalau mau nyari buktinya apakah benar dia di burn. Ini 1 hari lalu. Kita coba lihat dulu. Nggak apa-apa kalau pengen lihat ya. Pengen buktikin kan, pengen bukti gitu. Dua hari yang lalu, dia 6 hari yang lalu, 6 hari dan 20 jam. Jadi tidak sekedar katanya, kalian bisa buktikan sendiri, kalian bisa lihat di sini. Bukti bahwa memang dia ada di sana, memang dia di burn ya, bukan sekedar klaim. 3 hari, sabar. Oke, udah 6 hari 28 jam, 6 hari dan 20 jam dia bilang tadi apa ya? Ntar dulu, kita cari aja di sini guys. Cari yang senilai sekitar 2 triliun. Ini kan gas fee. Ini rutin yang terbakar tiap saat, tiap waktu ada transaksi di PancakeSwap. Dia akan terbakar sekitar 3 juta ya. 3 juta token gitu kebakar lah tiap saat gitu. Nah, itu sih harapan semakin ramai di PancakeSwap dia punya transaksi, dia secara otomatis ngebakar ini nih. Ini yang kebakar tiap, ada yang 2,9, 2,8 gitu-gitu, 2,7. Kestabilannya seperti itu stabil dan rutin. Nah, kalau yang gede-gede itu biasanya adalah emang sengaja di buyback kemudian di burn sama Brise kan, karena memang ada program itu ya. Sementara ini masih murah oke, tapi nanti makin mahal dia nggak mungkin buyback dengan itu ya. Nah ini dia, betul kan? Yang ini 6 hari dan 20 jam yang lalu sebesar 2 triliun miliar ya? Triliun ya. Nah kan kalau nolnya 6 juta, kemudian lari ke miliar, kemudian triliun, berarti 2 triliun token sudah kebakar dan masuk ke dead wallet, dan betul dia ada di sini. Jadi bukan hanya sekedar klaim gitu ya. Dan menurut catatannya kan memang sekarang ini yang ada di dead wallet sebesar 599 triliun 661 miliar 23 juta token 96.865,631 token Brise. Kalau kalian bacakan itu adalah mencari bukti. Artinya apa? Itu kita bisa trace dia ngomong apa, kita bisa dapatkan di sini dan terbukti bahwa memang ini diklaim. Itu sih lah Brise seperti itu ya. Nggak hanya Brise aja, hampir semuanya sih kalau mau tracking seperti itu. Katakanlah ada burning Shiba sebesar sekian triliun, sekian token, sekian miliar token dan lain-lain. Kalian bisa tracking gitu ya, tinggal cari saja tanggalnya, jamnya, kalau dia tidak menyediakan proof linknya. Kalau Brise kan memang dia punya kebiasaan seperti itu guys. Nah kalau di Brise di X gitu atau di Twitter itu kan dia udah biasa seperti itu. Memang programnya dia adalah buyback kemudian di burn secara manual gitu ya. Jadi ada yang rutinitas itu ya dari protokol. Misalkan kita beli di Pancake atau di Uniswap,
Pada saat kita transaksi, secara otomatis protokolnya akan memotong pajak untuk di-burn, dimasukin ke dead wallet. Nah, itu ada rutinitasnya tadi sekitar 2 juta koin lah. Kalau 2 juta kalau berhari-hari juga sering, lama-lama juga berkurang gitu. Tapi ya butuh waktu, kalian kalikan saja kalau dalam satu hari berapa miliar aja, atau atau juta-juta gitu ya. Katakanlah 1 miliar lah. 1 miliar itu kan untuk 1 triliun itu kan 1000 miliar. Jadi perlu berapa hari untuk membakar 1 miliar? Misalkan 1 bulan nggak sampai 1 miliar, berarti kalau membakar 10 miliar saja baru 10, udah setahun gitu ya, 12 miliar guys. Sementara 1 triliun itu adalah 1000 miliar, jauh, sangat jauh sekali gitu ya. Makanya dengan buyback adalah cara yang tercepat. Langsung bakar 2T atau 5T atau 20T, gede-gedean sih kalau Bitget itu, kalau kita ngelihat rekod-rekodnya berapa bulan lalu. Kalau ini kan 2T, kemudian apalagi ya itu sih ya, saya udah lama sih memang nggak update. Saya kemarin update mau unstaking, mau tarik aja, brisanya disimpan di wallet lah tanpa staking, karena staking ini ya seperti itu, faktanya saya berakhirnya kehilangan kontrol kan, seperti itu kan. Sementara kalau namanya kripto ini, saya senengnya itu kontrol sama diri kita sendiri ya. Mau unstake, mau saya taruh di exchange, saya mau taruh di wallet, tinggal pindah aja, transfer sana, transfer sini, ke sana ke sini, bebas gitu ya. Jadi senangnya gitu sih, kendali di wallet sendiri gitu. Oh, saya mau taruh di wallet yang A, wallet yang B, wallet yang C, mau dipecah-pecah 5, pecah 10, bebas. Artinya pengen aman ya, kita bikin wallet baru yang betul-betul fresh, kita simpan. Ada yang mau kita lupakan, misalkan kan bisa kita bikin sebuah wallet, kemudian kita catat di mana, mau digenteng, pokoknya yang kira-kira ini jadi warisan 5 tahun 10 tahun lah ke depan. Saya mau, kemudian kita isi ke sana senilai, nggak usah banyak-banyak lah, senilai 500.000 misalkan, udah lupakan saja, lupakan, pokoknya jangan diinget-inget, tunggu 10 tahun ke depan. Bisa saja kita note warisan ke anak lah, siapa tahu suatu saat nanti anak kita kan pasti paham gitu ya, kalau dapat warisan, oh ini saya dikasih dompet oleh babe gitu, atau oleh kakek, kan bisa aja. Kalau dulu kan bentuk fisik tanah selebar-lebarnya, hari ini mahal sekali tanah itu, ya anggap aja ini adalah benih gitu ya. Siapa tahu dengan Bitget ini konsisten selama berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, ya kita nggak ada yang tahu. Toh 500.000 atau sejuta, kalau kita beli, katakanlah belum bisa beli sekaligus, kita bisa aja kan, minimal kalau di toko kripto 50.000, di Indodax juga 50.000, ya tinggal ngisi ke sana, kemudian kita beli, taruh di wallet, udah cukup sejuta, ya udah simpan aja, dicatat di tempat yang kira-kira tidak rusak tulisannya gitu ya, mau tulis di batu kayak di apa, yang penting jangan rusak. Karena kalau rusak, satu-satunya kunci adalah 12 susunan kata itu adalah kunci yang harus jelas. Suatu saat nanti mau itu apa sih namanya, walletnya berganti, Trust Wallet nggak ada, MetaMask nggak ada kan, di saat yang akan datang tetap ada wallet-wallet baru. Kelebihan dari kripto kan, kunci ini bisa dibuka untuk wallet-wallet apapun lah gitu ya, termasuk cold wallet gitu ya. Jadi selama kripto masih ada sih nggak mungkin lah wallet itu tidak akan dibikin. Nah, kripto akan hilang mungkin jika internetnya terputus seluruh dunia. Selama itu masih ada, saya sih secara pribadi gitu ya, merasa yakin kripto ini tidak akan pernah hilang. Kriptonya, terutama Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Kalau kayak Bitget, Shiba Inu, koin-koin meme, ya itu sih namanya koin meme guys, koin-koin hiburan gitu ya. Itu spekulasi. Artinya jadi syukur enggak ya sudah gitu ya, artinya sudah, makanya jangan terlalu besar. Yang nilai-nilai kira kita siap hangus 500.000 kayak 200.000 masukin, udah lupakan, syukur ya suatu saat naik, enggak ya sudah. Jadi enggak kayak yang kita lihat di itu ya, 10 miliar gadean rumah, 5 miliar bangkrut, aduh ya
Kalau mau seperti itu, belajar dalami dulu. Kalau cuman sekedar kata saya, kata orang, kata temen, kata YouTube, bu ya jangan gitu. Itu ini kan beresiko. Kenapa nggak beli emas aja sih? Beli emas di toko atau beli emas batangan, simpan, udah selesai. Atau beli tanah, wong duitnya banyak. Kalau saya kan karena duitnya dikit, justru dikumpulin dikit-dikit, 100.000. Kadang-kadang habis kerja dapat lemburan beli 300.000, ya kan nggak apa-apa lah hitung-hitung tabungan toh. Faktanya 2 tahun lalu saya beli lunsi guys, dikumpul-kumpulin ya, waktu itu FOMO saya guys, FOMO ini cerita masa lalu lah ya. FOMO saya nggak ngerti, ikut-ikutan beli lunsi baru saat runtuh Luna itu kan, saya beli senilai kurang lebih 10 juta. Waktu itu punya duit lah ya, pas memang FOMO gitu ya, gedebak, kaget guys, keringetan gitu ya, keringetan, wush gila, turun dari 10 juta nilainya ya, nilainya kan jumlah tokennya berapa waktu itu ya, sekitar 4 juta token, itu turun lagi turun terus, keringetan guys. Untungnya saya segera sadar bahwa kripto kita akan rugi jika dijual. Kalau nggak dijual nggak rugi karena tokennya tetap. Makanya sampai hari ini saya punya 4 juta token Lunsi. Waktu itu seharga 10 juta. Hari ini kalau saya jual cuma 4 juta sekian. Nggak sampai kali ya. Karena belinya kan pada waktu itu masih agak tinggi, kemudian sekarang runtuh gitu ya. Apakah di masa depan modal saya kembali? Ya saya tidak tahu. Yang penting saya simpan di dompet. Di dompet saya gitu ya. Dompet. Naik syukur enggak, ya sudah, wong itu FOMO, tapi paling tidak duit saya nggak hilang sebetulnya. Duitnya di sana gitu ya, ya hilang kali ya, tapi tokennya nggak hilang lah gitu. Mungkin kalau lunsinya masih ada, sampai sekarang sih masih ada lah, masih laku, dijual juga masih bisa. Kalau darurat banget ya nggak apa-apa jual rugi, tapi sampai sekarang saya biarkan dulu. Saya belum nambah kalau lunsi ya, artinya ya itu karena FOMO, kemudian belajar 2 tahun loh guys, dari akhir 2021 kalau nggak salah, pada saat mereka lagi tinggi-tingginya saya nggak pernah beli tuh, begitu jatuh rame gitu ya, FTX jatuhnya apa nih, nah kan itu rame tuh kan, kabar orang pada bangkrut, pada apa, rame gitu ya. Cuman kan ada yang optimis gitu, ini koin runtuhan ini kalau jadi sekian dolar, jadi sekian, wah ikutlah gitu ya, ikut yang namanya sedang siklus. Ternyata tahun 2021 akhir itu bablas ke bawah sampai terguling-guling ke rendah-rendahnya gitu ya. Sekarang sedang tergolek-golek. Untungnya memang waktu itu saya jual, artinya ya sudah, saya belajar selama 2 tahun hingga akhirnya saya terpaksa harus bikin konten. Salah satunya adalah supaya saya terus bisa melototin mereka, terus belajar tentang kripto. Ya pada akhirnya sekarang sih sudah ngerti lah ya, sudah paham, udah ngerti. Jadi mau beli juga milih-milih. Kemudian saya juga nggak trading, saya beli ya sudah, beli koinnya saya simpan. Kalau di masa depan gitu ya, mungkin target saya mungkin minim ya 5 tahun gitu, minim lah 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya. Anggap aja uang nilainya kecil kok, bukan saya jual rumah, nggak ada, itu kan hanya sisa kerja, kita capek kerja, jungkir balik, banting tulang, dapat duit 100.000, nggak ada salahnya 30.000 saya masukkan ke kripto, kan nggak ada salahnya. Udah gitu doang, kita kumpul ya lumayan banyak lah. Ke depan hanya nasib, tinggal seperti apa. Toh saya menanam sebuah tumbuhan, benih lah gitu. Ini kan benih yang bisa saja mati, bisa tumbuh, bisa akhirnya hilang. Yang namanya tanaman di sawah kita nanam kan seperti itu ya, dirawat apa enggak, yang rawat kita semua kan, ngerawat gitu. Karena ada yang beli berarti ada yang ngonten. Seperti saya kan untuk merawat itu, artinya saya ngonten ini bukan untuk menarik kalian beli, menjebak kalian, bukan. Kalian supaya belajar, salah satunya juga untuk merawat supaya apa, koin ini tetap dikenal orang, kemudian dibeli, kemudian disimpan guys ya, disimpan. Kalau ngomong rugi jangan cerita ya, sudah rugi, tapi saya nggak kehilangan duitnya, nggak kehilangan koinnya, kontornya masih tangan saya kok. Saya masih staking ini di staking di Brise.
Apakah hilang ya saya belum tahu, saya lihat di koin. Ya wajar lah, eh, investasi kan seperti itu guys ya. Mungkin itu saja info yang tadinya pendek jadi panjang juga. Saya udah kebiasaan ngeromet sana sini jadi panjang, mau jelas mau enggak. Yang pasti kalau panjang itu memang kalian sudah berniat belajar. Kalau kalian cuma nonton yang 1 menit 5 menit, sudahlah, saya nggak minat sebetulnya. Saya pengennya kalian tuh mau nonton, mau bermutu mau tidak. Kalau kalian sudah menonton sampai titik ini, saya yakin kalian itu orang yang mau belajar. Dan saya yakin someday, suatu saat, kalian akan menjadi orang yang sukses. Sudah, itu saja. Kalian ya. Kalau saya ya I don't know. Oke, itu saja. Thank you dan bye-bye.